bisa kembali berkumpul di tempat ini, membawa sukacita yang baru dan membawa rasa syukur kita sebab kasih-Nya tidak pernah habis bagi setiap kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu hati kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa, kami telah melewati satu minggu ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami percaya ke depannya pun kasih-Mu tidak pernah kurang untuk setiap kami Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat kami setiap umat-umat-Mu Bapa. Dan kami siap untuk memuji nama-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sebab kasih-Mu selalu cukup bagi setiap kita. Amin. Mari bersuka di dalam Tuhan kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Oh yeah. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita kami Bapa. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Oh, ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mari tepuk tangan lebih tinggi dari sebelum kita. Sebab Engkau selalu baik di dalam hidup kami Bapa. Amin. Mari jemaat sendiri katakan dengan iman. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Yes. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Oh, ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Say haleluya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan kami bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita lebih meriah buat nama Yesus di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Dia yang layak disembah.
Sama-sama kita pelajari lagu baru ini Bapak Ibu, come on. Betapa dahsyat perbuatanmu, ajaib dan heran perbuatanmu. Ku terima kuasa-Mu, menguatkan imanku dalam-Mu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersamaku. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Haleluya. Sama-sama kita katakan betapa dahsyat kekuatan-Mu. Betapa dahsyat kekuatan-Mu, ajaib dan heran perbuatan-Mu. Ku terima kuasa-Mu, menguatkan imanku dalam-Mu. Ku percaya, ku melangkah, Kau ada bersamaku. Suruhkan Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Oh, Kaulah sumber kemenanganku. Sama-sama kita deklarasikan Bapak Ibu Saudara. Kekuatan-Mu, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Kekuatan-Mu, amin, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Dengan iman, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu, perbuatan-Mu, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Kekuatan-Mu, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Sama-sama kita memuji Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Hanya nama Yesus. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini mau menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Oleh karena kasih-Mu kami bisa ada sampai hari ini. Kami membawa hidup kami mau datang menyembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan.
Kau telah buktikan cintamu padaku dengan penebusanmu. Di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidupku, memujimu, memujimu, menyembahmu selama. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Oh, hanya Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman, katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku dengan penebusanmu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, ingin ku katakan, bersama-sama katakan, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku, oh, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku, sekali lagi, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hati, menemaniku, menemani hidup. Kami memujimu ya Tuhan, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau yang mengasihi Tuhan, mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan dengan iman. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku dengan penebusanmu. Katakan di hadapan Tuhan, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemaniku, di hidup, memujimu Tuhan, menyembahmu selama.
itu yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Oh, kau selalu ada, dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selama. Itu yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari jemaat sendiri naikkan pujian dari awal, katakan dengan iman. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, ingin ku katakan. Angkat tangan saudara sendiri, katakan, Kau selalu ada, hati menemaniku, menemani hidup, memuji-Mu Tuhan, memuji, menyembah selamanya. Itulah yang ku. Sekali lagi saudara sendiri katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada, hatiku menemani hidup, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Sekali lagi bersama-sama, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Oh, Kau selalu ada. Syakara-bara-bara-bara, Kau selalu ada menemani hidup kami ya Tuhan, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selama. Itu yang kami rindukan, yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemaniku, menemani hidupku. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya. Itulah yang ku. Mari jemaat sendiri katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada, hati menemaniku, menemani hidup, memuji-Mu, memuji, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup kami, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itu yang ku. Oh, Kau selalu
menemaniku, menemani hidup, memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup, memujimu Tuhan selamanya. Itulah yang ku rindu, memujimu, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, memujimu Tuhan selamanya. Itulah yang ku rindu. Berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kau yang kami rindukan, hanya Engkau Yesus, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus yang kami rindukan, yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Haleluya. Hanya Yesus. Jiwa kami memerlukan Engkau, jiwa kami merindukan Engkau, Yesus. Sekarang barala 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 barala, ora barala 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 barala, ira barala bayasya, haleluya, haleluya. Shara barala 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 barala, ira bayasya, barala 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 barala, ira barala bayasya, ira barala bayasya. Puaskan kami Tuhan. Segala barala 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 barala, ora barala bayasya, narala bayasya, narala bayasya, barala 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 barala. Teruslah berkata-kata dengan iman secara pribadi. Barala barala bayasya, secara barala 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 barala. Barala 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 kira bayasya, bahwa kami tenggelam di hadirat-Mu. barala 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 barala. Oh Yesus, barala 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 bashe. Ora batasara barala 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 barala. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan kenyamanan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata sekali Yesus, selamanya tetap Yesus untuk hidup kami. Terima kasih.
Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan sendiri katakan, sekali selama. Yes God, harapanku karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan kita. Bersama-sama naikkan pujian dari awal, katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan. Mari angkat tinggi tanganmu sembah Tuhan, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh, harapanku tak akan hilang, amin, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Oh sungguh harapan kami takkan hilang Tuhan. Harapanku tak akan hilang, amin, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian dari awal, katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah, tetap Yesus mempesona. Dia beri damai di setiap musim kehidupan, di setiap waktu ku kuat, hanya tetap Kau Yesus yang mempesona. Dia beri hidup. Sambil mengangkat tanganmu jemaat Tuhan, katakan, sekali sekali lagi jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian, dikatakan, oh sekali kami mau penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Ini tanda deklarasi iman kami bahwa di hadapan kami, yes, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
selamanya Yesus, selamanya harapanku. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat Tuhan sendiri sekali katakan, sekali Yesus. Ini yang kami percaya Tuhan. Tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi dengan lembut katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali kita berikan sorak-sorak paling meriah buat Tuhan, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh harapanku, harapanku tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Oh karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama sejak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Suka sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Angkat tanganmu, katakan, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan suara-suara kemuliaan terbaik. haleluya, Haleluya. Jesus. Oh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Seperti tangan yang terangkat inilah, Tuhan mulai hari ini akan membuka semua pintu yang tertutup selama ini. Engkau akan mengalami tahun kelimpahan, di mana Tuhan menyatakan keajaibannya. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Meskipun cuaca coba menghalangi kami beribadah, kuasa-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami.
Umatmu yang datang dengan sungguh-sungguh beribadah, pasti pulang sama mereka datang. Mereka disembuhkan, diberkati, mengalami keajaiban demi keajaiban Yesus. Pasti pulang berbeda waktu mereka datang. Saya makan firman-Mu, saya mengerti hatimu, urapi kami semua. Demi Kristus Yesus yang hidup, yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan untuk kembali saudara, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya hari ini kalau kita bisa ada karena kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa sampai detik ini, selama 2025 bulan Februari, minggu kedua ini, saudara mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bawa salam sejahtera dari jemaat yang Tuhan percayakan, saya mengembalakannya di Balikpapan, Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Dulu kalau orang kenal Kalimantan tempat orang utan. Sekarang Kalimantan tempat ibu kota Nusantara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Orang bertanya, Pak, gimana pembangunannya? Jalan terus, saudara. Dan wow, istana akan diresmikan Pak Presiden Prabowo bulan ini. Kemarin saya baru antar beberapa pimpinan aras gereja meninjau ke IKN. Dan mereka akan memindahkan beberapa kantor aras gereja dari Jakarta ke IKN. Karena di anggaran dasar rumah tangga lembaga mereka begitu. Dan mereka orang Jakarta, jadi maaf kalau ada orang Jakarta, Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi bekas ibu kota, yaitu mama kota. Nah, tema hari ini adalah bagaimana Tuhan yang membuka pintu, tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Kalau Anda melihat dalam hidup kita ini bicara soal opportunity, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Banyak orang bertanya, Tuhan kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa hidup saya tidak mengalami sebuah terobosan? Kenapa hidup saya tidak mengalami lompatan bersama Tuhan? Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan selalu menyiapkan kesempatan-kesempatan, pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat, pintu-pintu keajaiban buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Wahyu pasal 3 kita baca sama-sama ayat 7 dan ayat 8. Mari saya suka membaca firman sama-sama karena Roma 10 ayat 7 berkata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Yang percaya katakan amin. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun dapat menutup. Yang menutup dan tidak seorang pun dapat membuka. Dia mengatakan hal-hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu. Lihatlah, Tuhan telah menyerahkan ke hadapanmu sebuah pintu yang baru yang terbuka, yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil, tetapi engkau memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau Anda mengetahui dalam hidup saudara, banyak sekali kita setelah ditebus, dibayar oleh Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, tidak terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi Tuhan juga mau kita ambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 7 ini berkata dengan jelas. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Bulan Oktober akhir sampai November awal, saya dapat kesempatan memimpin rombongan kami dari gereja ke 7 gereja di Kitab Wahyu sekarang di negara Turki.
Dari 7 gereja ini hanya 2 kota yang masih hidup. Yaitu kota Philadelphia dan kota Izmir atau Smyrna. Semua gereja sudah jadi reruntuhan. Semua kota jadi reruntuhan. Tapi saya mau katakan firman Tuhan ini dan ya dan amin. Bahwa kota Philadelphia sampai hari ini masih ada. Dan kota Philadelphia di Turki. Bukan Philadelphia di Amerika. Kalau Philadelphia di Amerika tempat adik saya Pak Lukas Kusuma. Saya abangnya, saudara-saudara. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan berjanji, Dia yang memegang kunci Daud. Dia yang kudus, yang benar. Yang memegang kunci Daud. Apabila Tuhan yang membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan selalu membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu kemenangan buat kita. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Tapi itu tidak berhenti di sana. Tuhan yang menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang mungkin detik ini Anda berkata, Pastor, kenapa saya mengalami kondisi yang tidak bisa saya harapkan? Kenapa saya mengalami usaha seolah-olah jalannya tertutup? Tiba-tiba saya dalam pekerjaan tertutup dan di PHK. Dengar baik-baik. Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Yang setuju katakan amin. Saya pernah alami saudara-saudara. Gereja kami di Balikpapan itu yang namanya semua hotel, semua restoran, semua gedung pertemuan pernah kita pakai sewa. Kita diusir sana kemari, tapi jemaat itu luar biasa cinta Tuhan. Saya ingat tahun 1993, waktu kami sedang ibadah tiba-tiba datang suami istri ke gereja kami, istrinya kerasukan setan. Tapi begitu masuk ibadah Tuhan jamah dan disembuhkan. Sejak hari itu dia berkata, Pak Pendeta, kami punya tanah seluas hampir 2 hektar. Kami akan hibahkan buat gereja. Arah Balikpapan Samarinda kilo 13,5 kilo. Jadi Pak Gembala, kami akan hibahkan. Akhirnya mereka hibahkan. Kami bawa ke notaris, keluarganya dipulihkan dan lain sebagainya. Saya tinjau ke sana, bukit memang agak jauh. Tapi saya pikir, nggak apa-apa. Saya urus izin gereja 13 lokasi di resolusi masa. Dan itu ke tempat yang ke-13, kayaknya ini tempatnya. Akhirnya kami doa. Tiba-tiba teman dari Banjarmasin datang dan berkata, Pak Samuel, kalau ada perlu apa-apa sama pejabat-pejabat di Balikpapan, waktu saya baru pindah 2 tahun, 3 tahun. Pak Samuel, ketua DPRD-nya sahabat saya. Wow. Akhirnya saya diajak ketemu dan saya ngomong masalah saya dan dia ngomong, tenang Pak Pendeta, pasti bisa keluar izin gereja di kilometer 13,5. Karena kanan kirinya kosong Pak Pendeta. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya bawa beliau ke sana sama teman. Dan dia keliling dan ngomong, bisa Pak Pendeta ajukan izinnya. Saking senangnya izin belum keluar, saya sukacitanya panggil Bapak rohani kami, Pak Pendeta Alex Abraham Tanusaputra almarhum. Bersama ibu kami sama jemaat 3 bus ke sana habis kebaktian. Kita letak batu pertama, kita siap bangun gereja. Tiba-tiba gak lama 2 bulan kemudian, masa resolusi saudara. Tempat yang jauh resolusi dan kami mengalami masalah. Setelah mengalami masalah, ketua DPRD-nya saya hubungi. Jawaban teleponnya sekretarisnya yang namanya Veronica. Jawabannya, teleponnya ada 7, sedang tidak aktif. Nah itu saudara. Ngerti maksud saya? Nggak ngerti ya sudah. Saudara. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sudah jatuh, tertimpa tangga. Tiba-tiba yang punya tanah ngomong begini, Pak kayaknya kami salah hibahkan tanah.
Jadi kami mau ambil kembali tanahnya. Padahal secara legal kami sudah hibah di notaris dan sudah balik nama yayasan, saudara. Saya ingat secara manusia kami mengalami sebuah musibah. Seolah-olah jalan kami tertutup. Seolah-olah pintu kami ditutup oleh Tuhan. Kami nggak tahu apa yang akan kami alami. Saya bingung, saudara. Bagaimana ngomong ke jemaat yang setiap minggu kami umumkan pembangunan gereja. Tapi ternyata masalah. Sehingga cerita, Tuhan kasih saya sebuah ayat. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk dan rendah hatinya. Yang percaya katakan amin. Akhirnya saya khotbah, saya ingat minggu pertama itu. Saya ngomong Bapak Ibu sekalian. Tidak keluar izin tanah kita peletakan batu pertama. Saya lihat wajah jemaat kecewa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Pemilik tanah minta tanahnya dikembalikan. Wajah jemaat lebih kecewa lagi. Tapi tiba-tiba ada seorang pendoa datangin saya. Pak Gembala, kembalikan tanah itu. Saya tanya ke Bapak Rohani, kembalikan gak apa-apa. Saya panggil beliau, saya kembalikan tanahnya. Kayaknya udah gak ada harapan. Tapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi kita. Tiap kali pintu tertutup, ayat bagian 8 itu menjadi jawaban buat kita semua. Aku tahu segala perbuatanmu. Di tengah pintu yang tertutup, di tengah segala sesuatu yang tertutup, dikatakan, lihatlah Tuhan telah menyerahkan kehadapanmu. Semua baca dengan keras, Tuhan telah menyerahkan kehadapan saya. Semua katakan 1, 2, 3. Tuhan telah menyerahkan kehadapan saya. Semua baca dengan keras. Sebuah pintu yang terbuka. Yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Jadi waktu semua pintu tertutup. Dan Tuhan izinkan pintu tertutup. Tapi Tuhan ngomong begini. Lihat. Aku akan membuka pintu yang baru. Yang tidak akan ditutup oleh seorang. Tiba-tiba saya dipanggil kepala tata kota. Setelah saya kembalikan gak lama 2 hari. Beliau ngomong begini. Saudara Haji, Pak Pendeta, boleh ke kantor saya? Saya langsung ke kantornya besoknya. Pak, atas instruksi Pak Wali Kota. Kami akan bawa Bapak ke sebuah tempat. Di daerah baru yang masih jalan tanah. Dari Bandara Sepinggan Balikpapan. Nanti akan jalan tembus menuju ke tempat kilometer 8. Nanti ada perumahan begini. Pak, saya bawa ke sana. Dan kalau Anda ajukan tanah itu ada fasilitas peruntukan tata ruangnya untuk gereja Bapak bangun gereja. Jujur Bapak Ibu sekalian. Saya di tengah situasi yang tidak pasti. Saya belajar untuk percaya awan setelapak tangan. Setelah 3 tahun tidak turun hujan. Bagi bangsa Israel. Tuhan memberi tanda buat Nabi Elia. Awan setelapak tangan akan mendatangkan hujan, kelimpahan, dan berkat. Tuhan membuat kebaikan, saudara. Saya pergi ke sana diantar sama kepala tata kota. Dan sampai di sana, kami harus turun dari mobilnya karena jalan tanah. Habis hujan, berlumpur semuanya. Dan dia tunjuk sebuah bukit. Di sini Pak Pendeta, kamu bisa bangun gereja. Saya nangis, Tuhan. Gak ada tempat lebih jauh kah? Tengah hujan, tengah hutan. Jalannya, jalan berlumpur kok di sini. Tapi saya ingat, waktu kepala tata kota pergi, saya berdoa di tanah itu. Dan saya dengar suara Tuhan. This is my holy ground.
ini tempat kudusku. Saya diberi sebuah penglihatan. Ada sebuah gereja yang 2 lantai seperti hari ini ada balkonnya. Nampung 1.800 orang dan penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Tapi mata saya terbuka. Hutan ilalang kosong berlumpur. Tapi saya belajar untuk tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Dan saya belajar memelihara firman Tuhan. Meskipun kekuatan kita kecil. Selesai saya berdoa. Tiba-tiba lewat seorang pakai motor. Jalan itu jalan berlumpur, orang naik motor bisa dihitung jari. Per harinya, bukan per jam. Tiba-tiba, terus dia pakai motor dan ngomong, ngebel. Tin, Pak ngapain sini? Pak, saya tadi sama kepala tata kota, dia pakai baju kelurahan. Saya tanya, saya baru sama kepala tata kota ke sini Pak. Bapak kenapa? Siapa pemilik tanah ini? Paman saya. Lurah Sepinggan Balikpapan. Pak, mau pakai apa tanah ini? Kami mau bangun gereja. Ayo. Saya naik motor, bayangin batan kecil begini naik motor. Sampai berlumpur saudara, selip-selip saudara-saudara. Ke kantor lurah. Dan Pak Lurah ngomong gini, Pak Pendeta, saya izinkan tanah 1,1 hektar. Anda bisa beli. Tapi bolehkah saya punya perjanjian Pak? Boleh. Kalau izin gereja keluar dari wali kota, saya bayar lunas. Tapi saya beri DP 10 juta. Saya ingat tahun 1995 kami beli tanah itu. Dan kami akhirnya dapat izin wali kota dan IMB. Dan secara ajaib 2 tahun kemudian gedung gerejanya selesai. Seperti saya lihat, yaitu 2 lantai balkoni namun 1.800 orang. Dan Tuhan secara ajaib jadikan itu jadi jalan utama sekarang. Orang dari bandara, sebelah kami rumah dinas wali kota. Dan tempat itu jadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan membuka pintu yang baru yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan hari ini tanah 1,1 hektar itu sudah tidak cukup lagi. Ada kampus, ada asrama, ada panti jompo, ada juga rumah-rumah dosen. Dan tiap hari tempat itu enggak muat lagi. Tuhan kasih jiwa-jiwa yang sampai hari ini tidak ada angkutan umum datang ke tempat itu. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku akan membuka sebuah pintu terbuka yang tidak akan dapat ditutup seorang pun. Saya percaya mulai pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa Anda ke pintu-pintu yang baru yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Mungkin kau di PHK. Dengar baik-baik. Jemaat kami, pengerja kami awal tahun kemarin ada 2024 di PHK. Saya ngomong gak apa-apa kamu di PHK supaya kamu jadi pengusaha. Kemarin Desember saya resmikan dia 2 ruko baru usahanya. Dan dia betul-betul menjadi pengusaha yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi. Saya tidak mengerti apa yang di masalahmu. Tapi yang saya percaya hari ini. Kalau engkau mau mengalami pintu yang terbuka. Yang pintu yang terbuka yang baru yang bukakan Tuhan. Ada 3 kebenarannya. Yang pertama ayat 8 bagian B. Aku tahu engkau memiliki kekuatan yang kecil. Tuhan tahu seberapa kemampuan kita. Jangan andalkan pengalamanmu. Jangan andalkan kekuatanmu. Tapi andalkan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, tetapi engkau memelihara firman-Ku. Harus pegang firman Tuhan. Harus percaya firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak menyangkal nama Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak kebetulan mulai tadi pagi. Sebelum firman Tuhan pujian ini dan saya tidak pernah janjian.
Saudara, tadi saya bersaksi tentang pelayanan kita. Kemarin Oktober akhir Tuhan bawa kami ke 7 gereja. Setelah itu sebulan sebelumnya saya ditelepon sama Pak Lukas Kusuma adik saya. Mei saya ke Amerika pelayanan 3 minggu. Ada orang jemaat, orang Amerika diberkati pelayanan Koko. Dia suruh saya kontak Koko, dia mau bayarin Koko sama Sau untuk pergi ke Israel sama saya. Saya kaget ternyata setelah saya buka datanya. Dari kami ke Gunung Ararat, kemudian ke Georgia, kami bisa lanjutkan menuju ke Israel. Rombongan kami pulang, tapi saya dapat anugerah Tuhan. Dapat favor Tuhan. Dapat anugerah Tuhan. Akhirnya kami beli tiket dari Georgia, Armenia, tanggal 2 November 2024. 2,5 jam dari Georgia, kotanya nama Tbilisi, menuju ke Tel Aviv. Setelah kami sampai di Georgia, rombongan kami yang kedua pulang, 18 orang. Tinggal kami 3, jadi 15 orang pulang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Setelah tiket kami punya, mendadak tiket dibatalkan. Dan 2 November tiket kami hangus. Saya bertanya, Tuhan, bolehkah kami masuk ke tanah perjanjian? Kalau nggak boleh nggak apa-apa Tuhan. Tuhan nggak jawab. Soalnya pintu ditutup sama Tuhan. Kami cari flight yang lain nggak bisa. Rombongan udah pulang. Anda bayangkan 3 orang terjebak di negara orang yang dulu bekas negara komunis, yaitu bekas negara Uni Soviet, namanya Georgia. Tapi 1991 setelah Rusia, khususnya Soviet runtuh, maka menjadi negara Kristen yang dilawat Tuhan. Hari ini 80-70% penduduknya Kristen, gereja ortodok 15.000 jemaatnya, 10.000 jemaatnya. Jadi puluhan juta orang Georgia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Saya nggak tahu harus bagaimana. Istri saya ngomong gini, Pak mungkin Tuhan nggak izinkan kita ke Israel. Kita pulang saja. Saya mau enggak, kita doa minta tanda dari Tuhan. Saya ingat betul-betul tanggal 1 November kami diantar teman naik ke puncak gunung di kota Tbilisi atau Georgia ibu kotanya. Saya minta tanda sama Tuhan, saya berdoa. Anda tahu itu cuaca cerah, langitnya putih, semua biru. Tiba-tiba saya kaget. Tolong munculkan fotonya. Muncul awan setelapak tangan. Saya foto. Saya ngomong ini tanda dari Tuhan. Saya masuk ke tanah perjanjian. Padahal tidak ada tiketnya. Tidak tahu naik pesawat apa. Jangan lihat yang wajahnya itu pakai topi Prabowo. Karena saya waktu tanggal 15 Oktober antar 105 tokoh agama se-Indonesia ke Istana IKN. Diundang Pak Presiden Jokowi waktu itu. Bapak Ibu sekalian pakai topi ini, kacamata itu. Terus saya pakai putih-putih. Orang kerubungi saya. Pak Prabowo minta foto. Saya ngomong, bukan ini Presiden Korea Utara. Saya jawab gitu. Nah, waktu saya dapat tanda ini, saya ngomong, saya foto. Saya ngomong, ini tanda dari Tuhan. Setelah kami turun dari gunung ini, saya setelah berdoa, Tuhan buat mujizat. Kami dapat tiket. Dan itu situasi perang, semua bisa di-cancel sewaktu-waktu. Semua bisa dirubah sewaktu-waktu. Kami dapat tiket tanggal 4 November. Jam 6 sore, jurusan yaitu Georgia ke Tel Aviv. Saya ngomong berapa harganya? $700. 3 orang $2.100. Saya mau bayar. Kita percaya Tuhan kasih tanda. Dapat kabar. Dirubah jadi jam 8 pagi. Dirubah lagi 11-12 jam sebelumnya. Jam 6 pagi. Saya ngomong enggak apa. Wajah kita, wajah anak Tuhan Yesus.
Tuhan udah kasih tanda awan selabat tangan. Tuhan ngomong masuk ke tanah perjanjian. Saya berangkat saudara. Jam 6 pagi, jam 3 kita harus di bandara. Tanggal 4 November 2024 kemarin. Apa yang Tuhan kerjakan? Kita nggak tahu. Kalau Tuhan sudah buka pintu yang baru. Yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Yang percaya katakan amin. Saya ingat boarding setengah 6. Jam 6 pesawat kami take off. Dari Georgia, Armenia. 2 jam setengah landing di Tel Aviv. Waktu Tel Aviv, Israel mundur 1 jam. Jadi waktu setempat saya keluar dari pesawat jam 7.30. Urusan imigrasi di Tel Aviv semua lenggang. Akhirnya cuma 45 menit. Jam 8.15 kami sudah keluar dari imigrasi. Saya kontak guide yang jemput kami. Saya bilang, saya udah keluar ini. Di mana? Maaf Pak, kan janjinya jam 10, jam 11. Tolong di sebelah kanan dari pintu keluar, tetap di Bandara Ben Gurion, ada kafe. Pastor duduk di sana, sama istri sama satu teman, tunggu saya. Saya bingung, bosnya siapa? Kodong, saudara-saudara. Tapi dia ngomong suruh situ, ya saya taat. Saya duduk di sana, saudara. Akhirnya istri saya sama satu teman pesan makan pagi dan sebagainya. Saya duduk. Saya ingat saya sampai di tempat itu, di tempat kursi itu 8.35. 10 menit kemudian 8.45. Datang orang Yahudi. Orang Israel tinggi besar. Pakai topi hitam. Perewokan. Jubah hitam. Saudara. Yahudi ortodok yang tidak percaya Yesus Mesias. Mereka tidak percaya Yesus Mesias sampai hari ini. Dia datangi saya dan dia tunjuk ini. Are you pastor from Indonesia? Sambil tangannya gemetar. Saya berdiri juga. Yes, of course. Ya, saya pendeta dari Indonesia. Dia langsung gemetar dan dia ngomong ini. Pastor, Pak Pendeta. Please pray for me. I won't believe Jesus Christ, Messiah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dalam hidup saya nggak pernah doakan orang Yahudi terima Yesus. Tapi hari itu Tuhan buat. Saya ingat, saya doakan dia terima Yesus. Setelah saya doakan terima Yesus, dia cerita. Kenapa? Karena 2 minggu yang lalu. Dalam mimpi saya, Yesus menemui saya. Dan Yesus ngomong tanggal 4 November. Waktu jam 10.15. Rombongan orang Yahudi yang alia yang kamu akan jemput dari New York akan tiba pesawatnya. Tapi kau harus datang jam 8.45 di kafe di Ben Gurion. Posisi kursi ini kau akan ketemu pastor dari Indonesia. Modelnya kayak begini. Jadi wajah ini mimpenin dia 2 minggu yang lalu, saudara. Dan waktu dia coba berkata sambil laku-laku. Dan dia lihat saya. Dia kaget, dia ngomong. Yesus itu hidup. Yesus itu nyata. Yesus Kristus adalah Mesias. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Akhirnya diterima Yesus, kami tetap keep contact. Dan banyak mereka mulai percaya Yesus. Seandainya saya nyerah kalah tanggal 2. Batal pesawat saya pulang ke Indonesia. Tidak ada jiwa dimenangkan. Kalau seandainya saya ngotot harus terbang jam 6 sore. Bukan jam 6 pagi. Waktu dirubah. Maka saya tidak bisa ketemu dia. Tuhan punya cara. Untuk membuat kita melihat keajaiban demi keajaibannya. Bukan cuma itu saja saudara. Saya ngerti kenapa. Saya harus tanggal 4 tiba di sana. Tolong foto berikutnya. Tuhan bawa saya sama istri ke daerah yang gak mungkin kami bisa masuk, yaitu Sumur Yakub. Di daerah Samaria yang sekarang namanya daerah yang dikuasai Hamas. Ada Sumur Yakub, Bapak Ibu sekalian. Dan Sumur Yakub ini otentik. 2000 tahun yang lalu waktu Yesus dan perempuan Samaria ketemu.
Itu bukan Yesus sama perempuan Samaria. Itu Pastor Samuel Kusuma sama istrinya. Next, foto berikutnya. Istri saya disuruh nimba sama pendetanya. Dalamnya 120 meter. Masih manual. Itu mata air persis otentik 2000 tahun yang lalu sumur Yakub. Yang dari mata airnya itu dari dalam tanah dari pegunungan Lebanon. Yang saya mau saksi bukan itu saja. Yang saya mau saksi foto berikutnya. Penjaga gereja ini namanya seorang pendeta Abuna. Umurnya 92 tahun. Yang di tengah-tengah itu. Dan waktu kami diperintah Tuhan ke sana. Cuma saya sama istri sama 2 teman. Yang berkati kami ke tanah perjanjian itu. Paspor Amerika. Dan 2 orang Palestina Kristen yang antar kami. Mobil khusus tidak sama rombongan. Sampai di sana. Abuna ini, pendeta ini tunggu di depan pintu gereja. Dan dia ngomong begini. Ketemu ke saya. Peluk dia ngomong gini. Tadi pagi kami berdoa sudah 3 bulan setengah. Tidak ada yang kunjungi kami orang Kristen. Meskipun Palestina maupun yang lainnya. Apalagi yang lainnya gak mungkin. Daerah Nablus itu terlarang. Tapi tadi pagi saya berdoa. Tuhan ini hari terakhir. Saya kaget karena abunanya kepalanya bocor. Karena minggu lalu dilempar batu oleh anak Hamas dan hampir dibunuh. Tuhan selamatkan dia. Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi dia ngomongin Tuhan. Saya terakhir hari ini. Kalau hari ini tidak ada orang Kristen yang datang atau hamba Tuhan yang datang. Saya akan tutup gereja ini. Dan saya akan pindah ke kota yang lain. Saya dengar itu hati saya bergetar. Saya berkata terima kasih Tuhan. Dia peluk saya. Saya ngerti kenapa Tuhan tutup tanggal 2 November. Tuhan izinkan saya masuk tanggal 4 November. Karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong kita. Dan berbuat yang luar biasa dalam jalan kita orang percaya. Haleluya. Dan yang dahsyat saudara. Dia antar saya. Kami doa sama-sama. Dia minta didoakan. Selesai terakhir. Abuna pendeta ini. Sebelum kami tinggalkan. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong. Ambil semua uangmu. Sama istrimu. Yang cash. Kasih sama Abuna ini. Saya ambil. Saya siapkan amplop. Saya berkati dia. Dia tolak. No. Tapi saya ngomong enggak. Tuhan yang suruh saya berkati kamu. Dia pegang. Dia jawab dalam bahasa Arabik. Sukran afon. Terima kasih banyak. Dia nangis seperti anak kecil. Dia ngomong. Pastor. Abuna. Ini makanan saya hari ini terakhir. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia kirim kalian untuk berkati kita. Saya tahu kedatangan kalian udah blessing yang dari Tuhan. Tapi waktu kalian memberkati saya tahu. Saya tidak akan pernah tinggalkan gereja ini lagi. Apapun resikonya. Saya akan pertahankan tempat gereja. Kalau Anda lihat di gereja ini. Coba munculkan. Gereja ini dibangun oleh Presiden Palestina namanya Yasser Arafat almarhum. Karena istrinya adalah keponaan dari Abuna ini. Dia Kristen Ortodok. Saya pergi dari kota Nablus. Keluarnya susah, 3,5 jam putar-putar dari itu sampai bisa keluar. Tapi saya bahagia. Kalau Tuhan izinkan pintu-pintu ditutup. Tuhan akan buka pintu yang baru. Yang akan menjadikan Anda berkemenangan bersama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Tapi kami mau meresponi firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu mengetahui setiap kami yang mengalami pintu yang tertutup. Tuhan pasti punya rencana, bukan kecelakaan. Tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Dan Tuhan membuka pasti pintu yang baru. Yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Siapa di antara semua berkata, Tuhan, saya percaya Engkaulah Yesus yang akan membuka pintu yang baru bagiku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saya undang saudara-saudara angkat tangan. Bagi berdiri sama-sama. Angkat kedua tanganmu. Sembah Yesus. Sembah Dia. Ini mikiana maso ya namasi demikiana masih dikiana nakama. Kau sanggup Tuhan menjamah setiap kami. Kalau dokter pun mengatakan mustahil kami sembuh. Kami percaya pagi ini bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Sembuh dalam nama Yesus. Heal in the name of Jesus. Ini bikiana maso, haleluya. Ini bikiana masih, ini bikiana maso. Berkati umatmu. Siapa yang mengangkat tangannya di hadapanmu? Mata terbukalah. Mata terbukalah. Mata terbukalah pintu yang baru. Yang tidak ditutup oleh seorang. Kau sanggup Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dan Engkau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Yesus terlebih besar. Yesus dalam nama Tuhan Yesus besar. Amin. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tangan saudara dengan iman, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus, Tuhan katakan haleluya. Yang diberkati bersama berkata amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Mari sebelum memberi persembahan bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa pintu telah terbuka buat setiap kami di tempat ini. Dan tiba saatnya kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami mau memberi dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memberi, katakan amin. Bapak saudara dapat memberi dengan sukacita. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Bersama-sama kita bersuka cita. Bersama kita katakan dari awal. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersuka cita, bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Mari pendengarkan suaramu, katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan, jiwaku memuliakan-Mu. Hatiku bersuka dengan kasih-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu selamanya. Yesus
Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari sekali lagi berikan suara-suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat terkasih, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di Geraha 2 pada siang hari ini yang begitu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan pertolongan, berkat dan anugerah Tuhan, setiap pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kami, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru dengan penuh ajaib, penuh dengan kemuliaan dan keberhasilan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Samuel Kusuma yang telah melayani kami semua pada siang hari ini melalui pelayanan firman-Nya. Tuhan, berkati beliau beserta keluarganya. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanannya. Dan kami percaya setiap pelayanannya Tuhan buat berhasil dan sukses untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Bapak Senior Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Tuhan berkati beliau beserta seluruh keluarganya. Dan juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani di ibadah Geraha 2 pada siang hari ini. Beserta seluruh jemaat Geraha 2 yang hadir. Tuhan berkati mereka beserta keluarga mereka. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang berhasil, sukses dan berbahagia yang dikenan oleh Bapa Yahweh. Dan juga Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Dan juga Tuhan senantiasa memberkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Mari jemaat terkasih kita mengatakan untuk menerima berkat dari Bapa Yahweh. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, menuntun dan memberkati kita semua mulai sekarang sampai selamanya. Dan telah menerima berkat dari Bapa Yahweh, mari bersama-sama katakan amin.